Oke, malam Bunda. Bun, ini aku mau tanya Bun terkait berita yang lagi hype saat ini terkait Rizky Bilar dan juga Lesti. Kemarin itu kan saudara Lesti ini melaporkan saudara RB ini suaminya ke Polres Jakarta Selatan terkait tindakan KDRT. Tapi dengan alasan perselingkuhan Bun. Tapi dengan waktu yang singkat juga dia mencabut laporannya itu dengan alasan anak nih Bun. Mungkin kalau misalkan dari segi psikologi itu bagaimana sih Bun? Pasti kan ada rasa trauma tersendiri gitu Bun. Oke, waktu dia memahami bahwa dia mengalami masalah yang tidak nyaman, itu pasti dan yakin itu akibatnya pada dia besar sekali. Namun pada waktu kemudian dia tahu yang satunya mendapatkan treatment dari polisi bahwa kemudian cepat sekali di penjara, kaget juga dia, pasti ada sisi kagetnya gitu. Nah, pada waktu dia kaget, sebetulnya lalu dia berpikir pasti ada kan manajer, ada tentang bisnisnya, ada rekanannya, ada apa, semua menghubungi dia. Dan juga kemudian pasti orang tua juga kemudian ikut memberikan masukan-masukan kepada dia. Pada saat masukan dan sebagainya itu kemudian diberikan kepada orang ini, bingung jadinya. Nah, kalau yang penting sekarang satu-satu mungkin dia lihat, oke, yang saya pentingkan, yang penting sekarang orang itu jangan masuk dulu ke tahanan. Jadi itu yang akan dia save dulu supaya apapun yang ada di belakang ini tidak kemudian ibaratnya bisnisnya dan sebagainya tidak terpengaruh dengan satu orang masuk ke penjara. Tetapi kalau kita lihat juga bahwa keputusannya ini kan pasti udah campur tangan dari pengacara, udah segala. Jadi semua bukan pasti keputusan diri sendiri. Itu sudah memikirkan banyak hal mungkin untuk kepentingan usaha, kepentingan rumah tangga, kepentingan keluarga. Jadi diambil seperti itu. Sehingga mungkin ada satu sisi keluarga yang harus ngalah dan sebagainya. Jadi ini keputusan pasti saya rasa bukan pure dari anak ini sendiri atau dari si wanita ini sendiri. Pasti sudah ada campur tangan dari banyak orang. Gitu. Oh, berarti artinya di sini ada dorongan dari orang lain juga ya, Bu? Kalau saya lihat ya pasti begitu. Untuk kemudian memberikan dia kemungkinan untuk berpikir ya oke, yang terbaik saya cabut dulu, gitu. Karena pasti ada masukan-masukan, nggak mungkin dia berpikir sendiri. Ada sedang menenangkan diri, pergi umroh dan sebagainya, tapi kan handphone nggak bisa ditutup. Pasti informasi dari lingkungan itu pasti masuk, dan itu kan akan jadi bahan pemikiran dia. Bukannya dia kemudian disuruh gini-gini, belum tentu ya, tetapi itu jadi bagian pemikiran. Kalau ini kamu gini kan jadi gimana nanti, ini akibatnya ini. Kalau ini jadi begini, bapaknya, ibunya, semua keluarganya. Kalau ini gini. Jadi sebetulnya dalam keadaan itu makanya pusing ya kalau menurut saya untuk kemudian jadi akhirnya yang terbaik untuk diputuskan itu seperti apa gitu. Oke, Bun. Kemarin itu kan pada saat pencabutan laporan juga dia ditemani dengan ayahnya, Bun, ya kan? Tapi dari raut muka ayahnya itu seperti mungkin bisa dibilang terlihat tegang gitu, Bun, kayak mungkin bisa dilihat kayak memendam sesuatu gitu, Bun. Itu mungkin gimana sih, Bun, kalau dalam Ya pasti kan yang kemudian melindungi anak adalah orang tuanya. Pada waktu orang tua kemudian tahu anaknya disakiti, yang pertama dia lakukan adalah ingin menghukum atau membuat orang yang satunya itu jerah. Makanya dia mungkin juga kemudian yang atau meminta untuk anaknya untuk melaporkan, karena ini udah tindakan pidana misalnya, atau tindakan yang sudah tidak layak sebagai seorang suami lakukan gitu. Jadi itu kan karena sayang dan cintanya. Pada waktu dicabut juga ada rasa kemudian kalau ini dicabut nanti kedepannya anak saya gimana ya, pasti ada pemikiran seperti itu. Dan kalau menurut saya itu logis dan manusiawi sekali. Jadi kita menjadi orang yang menjadi tidak rasanya nyaman, penuh dengan kecemasan dan ketakutan kalau kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa. Kaitannya saat ini adalah kedepannya untuk si anak gitu. Oke. Terus kemarin juga kan pas pada saat pencabutan laporan itu, Bun, saudara RB ini kan harus wajib lapor gitu ya, Bun. Pada Senin kemarin itu kita para awak media juga sempat ingin meliput, tapi pada saat kedatangannya itu
seakan-akan seperti dia itu menghindar dari awak media gitu Bun. Itu seperti apa sih Bun sebenarnya Bun? Mungkin bisa dijelaskan. Ya itu, nah takutlah sama media yang kemudian membuat ini jadi keluar kemana-mana dan berdampak kepada orang pada menghujat dia kan. Jadi pasti dia takut sama media, nanti salah ngomong, salah berperilaku dibaca mimik wajahnya, ngomongnya salah dibaca, sehingga ini kan jadi dia harus pikir dulu kalau mau bertemu apa yang harus dia pikirkan, sementara situasi dalam dirinya sendiri juga lagi tidak nyaman kan, harus lapor dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya tingkah lakunya ya logis saja, ketidaknyamanan itu bukan berarti takut dengan keramaian, tapi mungkin takut ada berita lain, karena saat ini seluruh Indonesia sudah tidak menjadi orang yang pro dengan dia gitu. Jadi apapun yang dia lakukan dia takut harusnya nantinya maunya begini tapi dilihat oleh orang lain menjadi seperti apa, makanya harus berhati-hati mungkin dia pikir gitu. Oke. Ya semalam juga kan saudara L dan saudara RB ini juga datang lagi ke Mapolres Jakarta Selatan untuk kemudian mencabut SP3-nya itu supaya saudara RB ini sudah tidak dikenakan wajib lapor lagi gitu Bun. Tapi pada saat terlihat dari media itu mimik mukanya saudara Lesti ini terlihat seperti tersenyum, seperti lega gitu Bun. Tapi beda dengan saudara RB ini Bun. RB ini terlihat tegang. Itu mungkin seperti apa sih Bun? Apakah memang kalau dilihat dari psikologinya gitu Bun? Kalau yang laki pasti lebih tegang karena dia kan yang jadi tersangka. Jadi apapun yang dilakukan sekarang sudah dicabut, sudah nggak mungkin tidak harus lapor lagi. Tapi kan pasti kepikiran kedepannya saya gimana ya, stasiun TV, radio tidak boleh menayangkan orang yang KDRT. Kan itu kan karena sudah dimasukkan ke polisi, semua orang tahu dia melakukan KDRT gitu. Kalau menurut saya logis sekali kalau dia kemudian masih merasa tegang, dan tadi saya bilang dia takut kalau ngomong salah, berperilaku salah itu kemudian akan jadi bahan hujatan, bahan apalagi dari orang-orang di luar sana gitu. Jadi memang orang yang sudah di atas daun sudah di ujung pohon yang sudah betul-betul top itu, kadang-kadang kalau menurut saya itu jadi lebih gampang untuk kemudian dilihat segala sesuatunya oleh orang, dari ujung kaki sampai ujung rambut, dari apa yang dilakukan, dari bagaimana cara menjabawa anaknya atau kelihatan gak, itu semua dilihat gitu. Kalau kita nggak mau dilakukan itu, jangan terlalu banyak posting. Kemudian kalaupun posting yang edukatif ya, tapi kalau misalnya kayak begini semua orang akan melihat pasti akan memberikan tanggapan gitu. Tapi di pelaku KDRT itu sebenarnya kalau dalam pandangan psikologi itu kan dia kan punya beberapa kemarin tuh buat beberapa perjanjian gitu ya Bun, bahwasanya dia tidak akan mengulanginya lagi gitu, dia akan menjadi suami yang baik gitu, dia tidak akan menjadi suami yang gagal lagi gitu. Itu sebenarnya pelaku KDRT itu akan bisa terulang lagi atau enggak sih Bun dalam melakukan bisa, jadi bisa. Tapi kan gini, kalau orang dengan surat perjanjian itu kan tertulis, tetapi pada waktu ada situasi, kan KDRT itu ada orang yang punya power dan ada orang yang kurang dari tidak punya power, sehingga yang punya power bisa kemudian lebih dominan daripada orang yang tidak punya power. Pada waktu yang punya power ini ada di dalam dirinya dari sisi kepribadian, itu kemungkinan orangnya gampang sekali untuk terpicu marahnya dan sebagainya. Nah, situasi di luar adalah pemicunya. Dari dalam sudah ada, gampang sekali tersulut. Ibaratnya kalau orang awam suka bilang sumbunya pendek. Lalu kemudian ada orang di luar sana yang kemudian melakukan sesuatu atau ada situasi tertentu yang membuat akhirnya tersulut gitu. Kalau hitam di atas putih sih tanda tangan, tetapi kalau ada frame situasi kondisi tertentu belum tentu dia bisa meredam. Pada waktu kita lagi nyupir disalip orang, ada orang yang kemudian ya ampun, ya udah kamu maju dulu pelan ya. Tapi kalau lagi panas auranya kepengen malah enak aja salip lagi gitu, kan nggak bisa ngerem. Karena apa? Dari dalamnya juga ada agresivitas, anger yang nggak bisa dikontrol. Makanya saya bilang nggak bisa sembuh hanya tanda tangan surat,
harus kemudian ada sesuatu yang lain gitu. Contohnya seperti apa Bun? Apakah ada mungkin treatment tersendiri Ya, gitu dia untuk mereka pokoknya berdua? kalau menurut saya harus kemudian belajar untuk mengontrol dirinya, memiliki anger management. Itu harus ada orang profesional yang melatihnya. Walaupun nanti dia tentu pasti di lingkungan keluarganya pasti ada selalu mungkin abis ini mengingatkan dia, tapi dia sendiri kan harus bisa mengontrol. Seorang yang marah antara orang misalnya, ada anak nih jatuhin makanan, kan nggak usah marahnya sampai ke ubun-ubun, dek ayo beresin. Tapi kalau misalnya adik si anak ini tiba-tiba mendorong adik kakaknya, dia bisa marah lebih tinggi. Nah, ada orang yang nggak ada gradasinya, marahnya sama, apapun yang terjadi timbulnya suaranya sama gitu. Oke. Udah, alhamdulillah.